Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kehidupan stabil dalam Yesus, menghadapi kehidupan yang tak terduga. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 15, ayat 11 sampai ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut. Yesus berkata lagi, "Seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 15, ayat 11 sampai ayat 14, yang menggambarkan tema pertobatan, pengampunan, dan kasih Tuhan yang tak terbatas. Untuk memahami makna dari bacaan ayat Alkitab hari ini, penting untuk memahami konteksnya dalam Injil Lukas, khususnya hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya dan tujuan keseluruhan dari perumpamaan ini. Lukas 15 dimulai dengan kisah di mana para pemungut cukai dan orang-orang berdosa berkumpul di sekitar Yesus untuk mendengarkan Dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengkritik Yesus dengan mengatakan, orang ini menerima orang berdosa dan makan bersama mereka. Kritik ini mendorong Yesus untuk menceritakan 3 perumpamaan, domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Setiap perumpamaan dirancang untuk menjawab keluhan para pemimpin agama dan menggambarkan sukacita Allah atas pertobatan orang-orang berdosa. Perumpamaan dalam ayat bacaan kita hari ini mau menanggapi keluhan orang-orang Farisi di Lukas 15 ayat 2. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menyoroti kasih Allah yang inklusif dan sukacita di surga atas satu orang berdosa yang bertobat, membandingkannya dengan sikap sok benar dari orang-orang Farisi yang memandang rendah yang disebut orang berdosa, yang diwakili oleh anak sulung dalam perumpamaan ini. Dalam ayat bacaan kita hari ini, Yesus memulai perumpamaannya dengan memperkenalkan seorang pria yang memiliki 2 orang putra. Anak bungsu meminta bagian dari warisannya, yang kemudian ia hambur-hamburkan di negeri yang jauh, melalui kehidupan yang berfoya-foya. Keputusan anak bungsu untuk pergi meninggalkan ayahnya, dan sikap borosnya, menyoroti kebodohan dan pemberontakannya sebagai anak muda. Setelah menghabiskan segalanya, dia menghadapi kelaparan parah dan mulai berkekurangan, yang pada akhirnya menyebabkan dia jatuh miskin. Ringkasnya, bacaan kita hari ini memperkenalkan perumpamaan anak yang hilang, dengan fokus pada ketidakpatuhan dan pilihan buruk anak bungsu. Narasi ini menjadi landasan untuk menggambarkan belas kasihan Allah dan tema pertobatan, yang secara langsung menunjukkan penghinaan orang-orang Farisi terhadap pergaulan Yesus dengan orang-orang berdosa. Hal ini menggarisbawahi pesan, bahwa Tuhan menghargai setiap jiwa yang hilang dan bersukacita atas kembalinya mereka, sangat kontras dengan sikap menghakimi para pemimpin agama. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di dunia yang serba cepat dan tidak dapat diprediksi saat ini, banyak orang mengalami ketidakstabilan finansial, karena berbagai faktor seperti fluktuasi ekonomi, krisis kesehatan, dan tantangan pribadi. Bacaan firman Tuhan hari ini menggambarkan bagaimana kehidupan seseorang yang menyia-nyiakan pemberian Tuhan, kapan saja bisa menghadapi bencana dalam hidupnya. Narasi ini menggarisbawahi rapuhnya ketergantungan pada kekayaan duniawi, dan adanya ketidakpastian hidup yang tak terhindarkan. Melalui perumpamaan ini, Tuhan mau menekankan bahwa kasih Tuhan itu tidak bersyarat, dan kasih karunia-Nya selalu tersedia bagi kita, tidak peduli seberapa jauh kita tersesat.
Dengan itu, firman Tuhan ini menyoroti pentingnya pertobatan dan sukacita yang timbul ketika kita sebagai orang berdosa bersedia kembali kepada Tuhan. Tuhan juga membenci sikap membenarkan diri sendiri, seperti halnya orang-orang Farisi. Tuhan mau kita menyadari bahwa stabilitas sejati tidak datang dari harta benda atau keadaan eksternal kita, melainkan dari hubungan yang teguh dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, melalui dirinya, Tuhan Yesus menawarkan landasan yang kuat dan dukungan yang tak tergoyahkan, memampukan kita untuk menghadapi ketidakpastian hidup dengan keyakinan dan kedamaian. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, prioritaskan pertumbuhan rohani. Perkuat hubungan Anda dengan Yesus melalui doa teratur, pembelajaran Alkitab, dan partisipasi dalam komunitas iman. Landasan spiritual ini akan memberikan ketahanan selama masa-masa sulit. Kedua, praktekkan rasa puas dengan yang ada. Belajarlah untuk merasa puas dengan apa yang Anda miliki, fokus pada berkat yang Tuhan berikan kepada Anda, daripada terus-menerus mencari lebih banyak harta. Sikap ini akan mengurangi kecemasan dan menumbuhkan rasa stabilitas dalam diri kita. Ketiga, percaya pada penyediaan Tuhan. Percayalah pada penyediaan dan pemeliharaan Tuhan, bahkan ketika menghadapi ketidakpastian. Ingatlah bahwa Tuhan tetap memegang kendali dan akan memenuhi kebutuhan Anda sesuai dengan kehendak-Nya. Keempat, hiduplah dengan memiliki tujuan. Selaraskan tindakan Anda dengan tujuan Tuhan dalam hidup Anda. Layani orang lain, terlibat dalam kegiatan yang bermakna, dan berkontribusi positif kepada komunitas Anda. Kehidupan yang didorong oleh tujuan membawa kepuasan dan stabilitas. Terakhir, persiapkan diri dengan bijaksana. Sambil mempercayai penyediaan Tuhan, ambillah juga langkah-langkah praktis untuk bersiap menghadapi tantangan potensial yang bisa terjadi di kemudian hari. Ini mungkin termasuk perencanaan keuangan, menjaga kesehatan, dan membangun jaringan pertemanan yang saling mendukung. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan telah menjadi batu karang dan landasan kami di tengah ketidakpastian hidup. Bantu kami untuk memprioritaskan hubungan kami denganmu, menemukan stabilitas dan kedamaian sejati di hadirat-Mu. Ajari kami rasa puas dan percaya pada rezeki-Mu, membimbing kami untuk hidup dengan tujuan dan bijaksana. Kuatkan iman kami agar kami dapat menghadapi setiap hari dengan penuh keyakinan, mengetahui bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.